Sarah Melani, NIM saya 2011706. Saya akan membahas tentang materi demokrasi. Apa sih pengertian demokrasi? Yuk, mari kita simak. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat, dan kratein artinya pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti adanya kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Demokrasi secara sederhana berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Apa sih demokrasi langsung? Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, dan yang terakhir, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, kita akan membahas asas pokok demokrasi. Asas pokok demokrasi terbagi menjadi dua. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Yang terakhir, kita akan membahas ciri-ciri pemerintah demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tantangan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.